Nah, jadi perkataan yang seperti tadi langsung saja dari Nabi. Ulama-ulama itu kan juga manusia lah ya. Kalau kita katakan ulama seperti Imam Syafi'i itu manusia, kemungkinan salah lah. Kita tentu kemungkinan salahnya lebih banyak. Nah, memangnya Imam Syafi'i manusia, terus kita siapa? Maka ini hanya ucapan kalimat haqqin urida bihil batil. Nah, ini seolah-olah benar tapi kalimat ini mengandung kebatilan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para sahabat-sahabat pemirsa dakwah Inhu yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berselawat kita ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma salli wa sallim alaih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang saya bersama guru kita Al-Ustaz Maulana Ahmad Farhan Al-Hafiz. Beliau adalah Masya Allah, keilmuannya sangat banyak, kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu beliau. Dan beliau adalah orang yang mendapatkan sanad langsung bersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sanad yang beliau pegang adalah sanad Kutubus Sittah. Di antara kitab-kitab besar, kitab-kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab-kitab hadis yang 6 itu. Mudah-mudahan keilmuan beliau nanti bisa kita ambil manfaatnya, kita bisa melihat kajian-kajian beliau di Yayasan Tabung Wakaf atau di Masjid Agung An-Nur. Ini nanti sangat banyak kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Ustadz, mohon maaf, ini ada beberapa yang ingin kita tanya kepada Ustadz. Memangnya Ustadz, sanad itu seberapa penting sih dalam Islam gitu Ustadz? Sanad yang bersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Jadi Masya Allah, alhamdulillah. Pertama kita tentu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti tadi yang disampaikan Ustadz Muhammad Hatta, bahwa sanad ini itu adalah rantai silsilah dari seseorang daripada gurunya, dari gurunya ke gurunya lagi, terus bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanad ini sangat penting, sebagaimana yang sering kita dengar disampaikan bahwa al-isnad minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Bahwa sesungguhnya isnad itu termasuk bahagian agama. Kalau bukan seumpama sanad itu tadi, laqala man syaa ma syaa, maka nanti siapapun akan berbicara sesuka hatinya. Maka orang tuh kalau memiliki sanad, maka berarti ya punya guru. Kalau di zaman dahulu, zaman-zaman kurun awal daripada umat ini, seperti para imam kita, al-imam Bukhari, al-imam Muslim, Imam Malik, dan lain sebagainya, maka di zaman itu tidak dipungkiri kan, tidak ada yang mengingkari bahwa sanad itu sangat penting. Maka di kitab-kitab mereka, tentu dalam kitab Sahih al-Bukhari, wa bihi qala haddatsana fulan itu beliau akan sebutkan nama setiap orang dari guru ke gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang bermasalah tuh mungkin yang dipermasalahkan di zaman sekarang ini. Maka sebahagian kawan-kawan, orang-orang yang mengingkari sanad itu ada, maka mereka mengatakan, apa gunanya sanad? Bukhari sudah ada di depan kita, Muslim kan sudah ada kitabnya, itu sudah diteliti, tidak perlu. Kalaupun nanti sanad ada, kata mereka, itu kan sanad riwayatut dhaif, riwayatnya orang yang dhaif daripada dhaif, masih lumayan dhaif kata mereka, bahkan terkadangan itu majhul, nggak jelas katanya. Nah, tapi tentu ini satu pemahaman yang salah ya. Maknanya sanad ini yang dikatakan para ulama,
adalah orang itu kalau mempelajari agama berarti punya guru. Sehingga ketika dia memiliki guru, berarti dia memiliki satu ilmu pemahaman yang dia pelajari kepada ulama-ulama sebelumnya. Yang tentu setiap ulama mesti punya guru. Yang tentu nanti dari gurunya juga pasti punya guru lagi yang mesti ulama. Maka berarti ada sambung keilmuan antara seseorang dari gurunya sampai terus bersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah perjumpaan antara setiap orang belajar agama ini tentu namanya sanad. Nah ini tidak bisa dipungkiri kan, ini sangat-sangat penting. Ini sangat penting. Lah kalau seumpama sanad saja yang punya sanad kita katakan itu dhaif atau ya masih lumayan dhaif daripada tidak punya sanad sama sekali. Dan yang lebih mengherankan, dari kelompok orang-orang yang tidak setuju atau mereka menganggap tidak penting sanad, ini pun sebenarnya sangat mengherankan bagi kita-kita yang berkecimpung walaupun sedikit, yang sedikit membaca hadis. Ada kita juga berkecimpung dalam membaca Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan kitab-kitab induk-induk hadis itu semua kan sudah disyarahi, dijabarkan oleh para ulama-ulama di generasi setelahnya. Maka kita lihat ternyata di kalangan ulama-ulama yang mereka sebenarnya berada dalam kelompok yang sekarang kita katakan Salafi atau Wahabi, ada kitab-kitab sarah hadis. Di antaranya sarah hadis kitab Sunan At-Tirmidzi. Di antara salah satu sarah kitab hadisnya bernama kitab Tuhfatul Ahwadhi. Nah ini ditulis oleh satu orang ulama besar India, Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Al-Mubarakfur. Lah beliau ini terkenal sebagai ulama yang sebenarnya bukan tamasuk, tidaklah berpegang dengan salah satu dari 4 mazhab, tidak. Beliau ini termasuk ulama yang ghairu muqallid, yang tidak taklid. Ya tidaklah terikat dengan mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Syafi'i ataupun Hambali. Bisa dibahasakan beliau itu satu jalur dengan Salafi di zaman sekarang, satu pemahaman. Tetapi mengherankan, di awal kitab nanti di dalam muqaddimah dari kitab Tuhfatul Ahwadhi, sarah daripada kitab Sunan At-Tirmidzi tadi, beliau mengatakan nanti di awal-awal muqaddimah kata beliau, termasuk salah satu sunnah adat daripada muhadditsin bahwa sebelum menuliskan kitab-kitab hadis, maka mereka akan menyebutkan sanad dari guru-guru mereka sampai kepada Rasulullah. Jadi kalau kita baca kitab Tuhfatul Ahwadhi, yang ini bisa diibaratkan ini kitab dipakai oleh kawan-kawan Salafi. Lah ternyata tidak semua Salafi setuju dengan hal yang katanya sanad nggak penting. Termasuk beliau malah mementingkan sanad. Maka beliau tulis di situ, beliau belajar ilmu hadis dari siapa? Dari gurunya terus disebut sambung sampai kepada pengarang kitab Sunan At-Tirmidzi sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini berarti yang menjadi pertanyaan kita lah, yang nggak punya sanad sebenarnya nggak masalah ya. Maksud kita juga bukan mewajibkan, tidak. Tapi ketika ada yang mengatakan malah menghina yang punya sanad, lah ini malah dipertanyakan. Lah banyak di antara ulama-ulama yang mereka itu malah yang betul-betul mendalami ilmu hadis di kalangan Salafi bersanad begitu. Itu salah satu contoh. Yang lainnya juga ada. Kitab Sarah Sunan Abu Daud, yaitu kitab Aunul Ma'bud, disyarah oleh Al-Azim Abadi. Ini salah satu ulama India. Pemahaman beliau kurang lebih sama dengan Al-Mubarakfuri tadi. Bisa kita bahasakan beliau itu ghairu muqallid. Ya, beliau tidak bertaklid. Kalau dibahasakan sekarang ya Salafi juga di kalangan mutaakhirin di zaman sekarang ini. Nah beliau pun juga menulis di awal-awal kitabnya bahwa salah satu adat kebiasaan ulama-ulama ahlul hadis itu menuliskan sanad di awal kitabnya. Maka beliau pun tuliskan juga sanad beliau dari gurunya ke gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini mungkin sedikit perbincangan kita tentang contoh. Kan kita nggak perlu ya, kalau kita misalkan ambil contoh dari ulama-ulama kita yang ada di Indonesia yang betul-betul punya sanad, entah dari
kalangan ulama Muhammadiyah atau dari kalangan ulama NU atau dari kalangan ulama-ulama lainnya yang insya Allah mereka semua tentu punya sanad. Kalau kita sampaikan contoh-contoh ini, lah tentu orang yang tidak menerima kan tidak berguna untuk mereka. Tapi kalau seperti contohnya tadi, memang yang punya sanad itu ternyata dari kalangan ulama-ulama Salafi sendiri punya lah. Terus kenapa dari kelompok daripada kalangan mereka sendiri mengingkari? Nah, berarti ulama-ulama yang Salafi yang betul-betul mendalami hadis, mereka sendiri pun mengatakan sangat-sangat penting kita mempelajari ilmu agama itu bersanad. Berarti dia bisa dikatakan berarti tidak bisa terpisah dari sanad itu sendiri, Ustaz. Tidak bisa. Apalagi dan ini menarik sekali, Ustaz. Sementara di Indonesia itu sendiri ada malah ulama yang mendapat gelar musnidud dunia, Ustaz. Nah, seperti Yasin Syekh Yasin Al-Fadani, Ustaz. Beliau juga ulama sanad ini. Seperti tadi yang disampaikan, ada ulama yang Masya Allah beliau lahir, besar, tumbuh, meninggalnya di negeri Arab sana, di Mekah. Syekh Yasin Al-Fadani, orang Padang, orang Padang yang orang tua beliau merantau ke sana, kemudian besar tumbuh di sana. Nah, ini menjadi beliau adalah guru daripada seluruh ulama di dunia ini, bukan hanya kita Indonesia. Jadi hampir bisa kita katakan hampir, kita tidak katakan semua ya, tapi hampir ulama-ulama di dunia ini dimanapun berada itu jalur keilmuan. Bahkan Syekh Azhar zaman sekarang itu pun rata-rata yang masih hidup ya, yang sudah berumur, seperti Mufti Syekh Ali Jum'ah, beliau berkali-kali menyebut nama guru saya Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi beberapa ulama-ulama, bukan hanya kita, kalau Indonesia hampir paling tidak dua sebenarnya jalur keilmuan sanad itu akan sambung kepada mengambil jalur sanad ulama-ulama kita di Indonesia ini dari Syekh Yasin Al-Fadani dengan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Maka ya beruntung bagi kita-kita yang mungkin ada sambung sanad dengan mereka. Tapi tidak semuanya lewat jalur sanad itu. Banyak juga yang mungkin nanti dari ulama-ulama India, Pakistan yang ada jalur tersendiri. Tapi hampir mayoritas di dunia ini tidak keluar daripada dua ulama ini tadi, Syekh Yasin Al-Fadani dengan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kalau dari India sendiri, Ustaz, ulama-ulama yang terkenal keilmuannya juga mengambil sanad dari Yasin Al-Fadani, Ustaz. Seperti misalnya. Jadi kalau ulama-ulama India yang ada sekarang, ada beberapa juga di antara mereka yang berguru mengambil sanad daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Saya waktu belajar di Pakistan berjumpa dengan satu orang ulama besar namanya Mufti Syir Muhammad. Beliau mudir salah satu jamiah di Lahore. Maka beliau pada waktu itu kami jumpa, maka kami pun minta sanad keilmuan hadis kepada beliau. Maka beliau pun memberikan sanad keilmuan, diizinkan kami untuk meriwayatkan hadis daripada beliau, yang mana beliau pun menyebutkan guru-guru sanad dari siapa saja beliau mengambil sanad tadi. Lah di antara guru-guru beliau sebut di sana yaitu Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi ulama India Pakistan pun juga banyak belajar mengambil sanad daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, jadi jalur di sana pun juga. Tapi di sana pun semua juga punya, hampir juga yang lain punya jalur sanad tersendiri. Yang di India, Pakistan mesti nanti bermuara kepada satu ulama besar yang namanya Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Ini ulama yang terkenal menulis kitab Hujjatullah Al-Balighah. Nah, Syah Waliullah Ad-Dahlawi ini tadi saking luar biasanya beliau, ini bermuaranya sanad di India, Pakistan, Bangladesh kepada Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Sampai tadi yang kita bahas di awal tadi, pengarang kitab Tuhfatul Ahwadhi, begitu yang syarah Tirmidzi, kemudian syarah Abu Dawud yaitu Aunul Ma'bud, itu pun sanadnya juga bermuara kepada Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Jadi siapapun ulama-ulama India Pakistan yang belajar di sana, termasuk kami belajar juga di sana, itu pun juga sanad akan bermuara kepada Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Nah, ini biasanya ulama-ulama India itu nggak akan keluar sanadnya daripada jalur itu. Nah, jalur itu semua di India, Pakistan, dan Bangladesh. Nah, itu termasuk ulama Syekh Maulana Ilyas. Itu masuk. Ya, termasuk tadi beberapa ulama yang di India, Pakistan yang ada jemaah tabligh seperti
Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Beliau yang mensyarah kitab Muwatta Imam Malik. Imam Malik punya kitab Muwatta, salah satu pensyarah yang terbaik adalah disarah oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Beliau menulis kitab bernama Aujazul Masalik. Kurang lebih kalau tidak salah 13 sampai 14 jilid besar. Tapi Ustaz, ini menarik ini. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi ini kan ini kitabnya beredar di mana-mana gitu. Ya. Termasuk Fadail Amal. Ya. Ya, Ustaz ya. Nah, dan ini sebahagian kawan-kawan kita kan ini malah menuduh bahwa kitab ini banyak hadis yang dhaif, hadis yang palsu, hadis yang lemah malah. Ya. Padahal beliau sendiri punya kitab dan sanadnya tadi luar biasa, Masya Allah, itu bersambung sampai malah sanadnya bersambung terus sampai ke ulama-ulama besar ya. Ini menjawab, ini luar biasa juga. Kadang-kadang dari jamaah tak nggak ada ilmunya gitu, dari kawan kita nggak ada, padahal ilmunya luar biasa ya Ustaz. Jadi sebenarnya tentang Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, bagi orang yang di zaman sekarang berkecimpung dengan keilmuan hadis, sebenarnya tidak heran seharusnya dengan beliau. Karena termasuk bukti kepakaran beliau di dalam hadis tadi. Beliau memang memiliki karya di dalam bidang hadis gitu. Jadi beliau diberi gelar dengan Al-Muhaddits. Diberi gelar dengan Al-Muhaddits itu bukan gelar sembarangan diberikan oleh para ulama, karena memang beliau memiliki karya-karya dalam bidang hadis. Bahkan sampai beliau pun menceritakan, Maulana Zakaria sendiri beliau mengatakan, saya sudah mengajar kitab Bukhari. Jadi Bukhari itu dari awal sampai akhir itu beliau katakan sudah beliau ajarkan tidak kurang daripada 30 kali hatam. Jadi kalau sekarang coba yang ngaku-ngaku ulama katanya, berapa kali hatam baca Bukhari? Lah beliau mengajarkan Bukhari 30 kali. Sekarang saja anggap 1 tahun sekali orang tuh hatam, berarti paling tidak beliau mengajar Bukhari 30 tahun. Nah sekarang siapa yang ngaku ulama hadis, berapa kali dia hatam membaca Bukhari dalam seumur hidupnya? Lah itu beliau menceritakan itu masih hidup. Maknanya kemungkinan bertambahnya untuk hatam Bukhari masih banyak. Lah makanya karya beliau seperti Aujazul Masalik ini salah satu bukti kepakaran beliau di dalam bidang hadis. Dan juga menjadi bukti beliau itu tidak sembarangan dalam keilmuan hadis, saking diakuinya oleh ulama dunia. Salah satu tadi yang kita sering sampaikan, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ini termasuk salah seorang murid beliau. Ini murid. Malah murid beliau. Malah murid daripada Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Kemudian tadi pertanyaan yang beredar ke masyarakat malah fadilah amal. Lah namanya juga untuk masyarakat, ya tentu fadilah amal. Bukhari itu untuk ulama. Bukhari itu untuk ulama. Lah ulama saja banyak yang tidak paham Bukhari, bagaimana kalau mau dibeberkan kepada orang awam. Kemudian tentang jawaban-jawaban, ini banyak maudhu'nya, banyak dhaifnya. Lah sekarang yang paham itu kan muhaddits. Termasuk saya sendiri memiliki satu kitab yang kurang lebih tidak kurang dari 700 halaman. Judul kitabnya Tahqiqul Maqal fi Takhriji Ahadithi Fadailil A'mal. Jadi menjawab tuduhan-tuduhan tentang apa itu pembahasan yang ada dalam kitab Fadilah Amal, ini dhaif, ini maudhu, itu lengkap di sana. Tentu dalam forum yang singkat seperti ini kita nggak bisa, tapi bagi para ulama silahkan, itu berbahasa Arab dan bisa dicari. Saya memiliki kitab ini cetakan Bayrut, Tahqiqul Maqal fi Takhriji Ahadithi Fadailil A'mal. Nah, ini bisa dibaca dan dimutola'ah. Keraguan-keraguan ini hadisnya apa? Lah kalau memang pakar hadis ya seharusnya dia nggak bertanya, tapi karena nggak pakar hadis bisa dia baca ini, bisa dia teliti di mana letak dan bagaimana komentar para ulama tentang hadis-hadis tersebut. Iya Ustaz. Ustaz ini kita ini saya inilah Ustaz ya, ibaratnya kita kan awam gitu. Tentu untuk mendapatkan atau untuk mencari sanad keilmuan itu bagi orang awam ya sesuatu yang sangat susah Ustaz. Jadi begini Ustaz. Sebenarnya apakah sudah memadai kalau kita mungkin tidak mampu untuk sampai mencari sanad misalnya, kita mengambil satu keilmuan misalnya dari mazhab tertentu, apakah itu sudah cukup memadai? Jadi bagi kita yang di zaman sekarang, kalau memiliki sanad ini satu maziyah ya, keutamaan yang untuk para ulama sebaiknya memiliki. Tapi kalau bagi orang awam tentu ya itu tidak diharuskan. Tapi maknanya memiliki sanad, paling tidak mereka
mencari ilmu, mendengarkan ilmu, duduk dalam kajian ilmu, maka sebaiknya duduklah di kajian-kajian ilmu ustadz yang bersanad. Nah, itu yang dimaksud. Insya Allah mereka pun nanti akan terus sambung, pemahamannya nggak akan salah, nggak akan melenceng, karena itu bisa insya Allah terjamin itu terjaga daripada penyelewengan. Karena tadi kalau sudah berguru, mencari ustadz dengan orang-orang yang ada sambung sampai Rasulullah, itu insya Allah keilmuannya tidak akan melenceng aneh kemana-mana. Jadi bagi orang awam ya cukup tadi, carilah guru orang-orang yang memiliki sanad sambung kepada Rasulullah. Ya mungkin ustadz itu kadang kita tanya, ustadz punya sanad? Dia enggak, tapi tenok gurunya ustadz itu siapa. Nah, itu pun kita akan tahu, oh gurunya dia belajar dulu kepada fulan lah. Fulan itu insya Allah gurunya syekh ini bisa kita ketahui itu punya guru yang sambung enggak pada Rasulullah, itu bisa diteliti. Zaman sekarang mudah. Jadi mungkin kalau ditanya langsung ustadz tuh mengatakan saya belum ada sanad yang tertulis, tapi sebenarnya guru saya, nah, itu pun mencukupi bagi orang-orang awam seperti kita. Masya Allah. Ya. Jadi bolehlah nanti suatu ketika ya saya kalau tidak punya sanad, guru saya Maulana Ahmad Farhan. Itu namanya sahabat berkawan. Masya Allah Ustaz ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman sebelum kita tutup ini Ustaz, masih ada satu lagi, sedikit lagi, mohon maaf Ustaz. Kan kita tahu berarti ulama-ulama sanad itu mereka ini tentu bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bersambung sendiri dengan ulama-ulama mazhab seperti imam mazhab yang 4. Belakangan ini kan ada juga kemudian orang yang berkata bahwa bermazhab itu tidak penting, bahkan tidak harus, tidak wajib, ya, tentu tidak wajib, karena langsung aja kepada Rasulullah gimana? Karena mereka kan manusia, bisa saja salah begitu. Ini gimana menjawab? Ya seperti tadi, kita sudah sampaikan tidak wajib. Kalau wajib kan nanti jadi dosa. Tapi tentu yang memiliki punya kelebihan. Nah, kita nggak mewajibkan, enggak. Kalau dia nggak punya ya nggak apa-apa. Tapi tentu orang yang punya ada kelebihan. Nah, kalau ucapan yang seperti tadi mengatakan harus langsung saja mengambil kepada Rasulullah, lah ini juga ucapan yang seolah-olah seperti benar, tapi kan ini keliru. Kapan kita pernah jumpa dengan Rasulullah gitu? Sedangkan namanya agama ini kita sendiri saja, mau nggak mau sebenarnya apapun amal agama yang kita amalkan ini bersanad, cuma mungkin nggak tertulis saja. Kita belajar sholat umumnya dari orang tua. Orang tua kita tentu dari orang tuanya. Orang tuanya dari orang tuanya. Ya paling tidak terus dari ustadznya. Itu pun mesti bersanad. Apa ada orang sekarang mengatakan saya belajar sholat langsung dari Rasulullah? Nah, jadi maknanya ada sanad amali. Secara amaliyah tuh sanad itu ada, diakui ataupun tidak. Nah, jadi perkataan yang seperti tadi langsung saja dari Nabi. Ulama-ulama itu kan juga manusia. Lah ya kalau kita katakan ulama seperti Imam Syafi'i itu manusia, kemungkinan salah lah. Kita tentu kemungkinan salahnya lebih banyak. Nah, memangnya Imam Syafi'i manusia, terus kita siapa? Maka ini hanya ucapan kalimat haqqin urida bihil batil. Nah, ini seolah-olah benar tapi kalimat ini mengandung kebatilan. Kalau Imam Syafi'i mungkin salah, kita malah tempatnya salah. Jadi lebih banyak kemungkinan salah daripada orang-orang yang betul-betul pakar dalam bidang ahli dalam keilmuan agama. Sudah berapa menit, Bang? Masya Allah, sudah tidak terasa ini ya, bersama guru kita ini yang beliau adalah dapat sanad langsung sampai ke Rasulullah SAW di bidang keilmuannya. Nah, tentu ini sudah tidak terasa, ternyata sudah hampir setengah jam, dan beliau insya Allah akan berangkat ke Pekanbaru untuk melanjutkan aktivitas mengajar atau yang lain sebagainya yang berkaitan dengan ilmu. Kita doakan mudah-mudahan beliau tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, keluarganya, keluarga yang anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan kemudian kita berharap kalau kita dipertemukan di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan Ustadz terima kasih banyak semua atas ilmunya, dan kemudian sudah berkenan datang ke Belilas. Tentu ini menjadi satu kebaikan dan pencerahan untuk masyarakat Belilas dan ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang ingin melihat kajian beliau langsung. Nanti boleh dilihat di Masjid Agung An-Nur ya, itu ada YouTube-nya juga. Kemudian tabung wakaf
Yayasan Tabung Wakaf ya. Silahkan menimba ilmu dengan beliau, baik melalui YouTube atau bisa saja langsung datang ke Pekanbaru boleh. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf atas segala kesalahan. Demikian kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.